Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyikapi tindakan biadab dari seorang teroris yang dilakukan di negara Selandia Baru, bersama ini pengurus besar Nahdlatul Ulama menyampaikan sikap yang pertama, mengutuk keras atas segala tindakan yang dilakukan oleh teroris atas nama apapun. Kami meminta kepada Duta Besar Indonesia yang berada di Selandia Baru tentunya untuk menyampaikan kepada pemerintah New Zealand agar pelaku tersebut dihukum seberat-beratnya. Yang kedua, kami menyampaikan duka mendalam kepada seluruh keluarga korban dengan iringan doa mudah-mudahan keluarga yang ditinggalkan agar diberikan kesabaran, ketabahan, dan senantiasa kita mendoakan seluruh korban yang meninggal dalam peristiwa tersebut adalah meninggal dalam keadaan syahid. Yang ketiga, meminta kepada seluruh pihak agar tidak terpancing dengan adanya upaya-upaya provokasi dengan menggunakan isu ini untuk memecah belah kesatuan bangsa kita. Sekaligus melalui kesempatan ini kami mengajak kepada seluruh pihak untuk terus membangun dialog antar agama dan kita terus memperkokoh persaudaraan kita sebagai sesama bangsa. Demikian, mudah-mudahan segera ada langkah-langkah tegas di mana para pelaku ini agar diberikan hukuman seberat-beratnya, dan kita harapkan kepada seluruh aparat keamanan yang ada, kepada seluruh warga masyarakat, kita diharapkan untuk tetap waspada terhadap upaya-upaya pecah belah yang dilakukan oleh kelompok-kelompok yang tidak bertanggung jawab. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami amat sangat berduka dengan kabar yang sampai di kami bahwa terjadi penembakan secara biadab, sangat sadis. Proses untuk melakukan penembakan juga di-sharekan melalui media online, dan tindakan penembakan yang dilakukan secara tidak berperi kemanusiaan juga disiarkan langsung melalui media sosial. Ini mencerminkan bahwa siapapun pelakunya dan apapun motivasinya adalah pihak-pihak yang betul-betul tidak memiliki rasa peri kemanusiaan. Tindakan itu jauh dari nilai-nilai agama dan bahkan melawan akal sehat itu sendiri. Apapun namanya, kalau masih manusia, tentu saja tidak sepatutnya melakukan tindakan seperti itu. Ya, saya katakan biadab karena proses yang dilakukan dan tindakannya. Lebih dari itu, mereka sedang melakukan peribadatan Jumat. Tempatnya di masjid, hari Jumat, satu di antara hari yang dimuliakan oleh Allah. Dan kemudian tindakan agresif itu dilakukan di Baitullah, yang disebut juga rumah Allah, hari yang dimuliakan oleh Allah, terhadap orang-orang yang sedang bersiap atau melakukan sholat Jumat. Layak peristiwa ini, layak pelakunya ini mendapat kutukan dari seluruh masyarakat dunia. Apapun agamanya, apapun warna kulitnya, apapun etnisnya, siapapun yang masih punya rasa kemanusiaan layak mengutuk peristiwa ini. Nah, tentu saja meskipun begitu, masyarakat muslim di seluruh penjuru dunia khususnya dan warga masyarakat dunia umumnya tidak boleh juga melakukan koreksi atas tindak kekerasan secara biadab dengan cara yang biadab, dengan cara kekerasan.
Apalagi kalau misalnya menggunakan idiom agama, dan agama yang dimaksudkan adalah agama Islam. Islam mengajarkan la ikraha fiddin, tidak ada kekerasan dalam agama. Orang boleh menafsirkan tidak ada paksaan dalam beragama. Itu artinya bahwa la dina fi ikrah, tidak ada agama dalam kekerasan itu. Jadi kami sangat berharap bahwa masyarakat muslim mereaksinya juga dengan cara yang baik, cara yang benar, yang dituntun oleh kaidah-kaidah agama. Nah, kalau sudah begitu, tentu juga tidak perlu memiliki kekhawatiran yang berlebihan. Apalagi bagi muslim di daerah minoritas. Tidak perlu merasa kekhawatiran berlebihan. Boleh waspada, tapi tidak perlu khawatir. Apalagi kekhawatirannya itu menguasai diri begitu rupa, bahkan mendorong menjadi rasa takut. Karena justru rasa khawatir yang berlebihan, rasa takut, itulah yang diharapkan oleh kelompok-kelompok yang memang menghendaki adanya kekacauan, teror misalnya. Nah, kalau ketakutan itu dikelola, maka itu justru bisa mendestruksi kehidupan sosial lebih jauh. Dan itu target teroris. Target teroris. Sekali lagi, tidak perlu khawatir. La takhaf wa la taghzan, innallaha ma'ana. Jangan khawatir, jangan takut, jangan khawatir. Allah bersama kita dalam menegakkan nilai-nilai kebenaran, nilai-nilai keadilan, nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai keadilan, dan membangun peradaban. Pertama, bahwa fanatisme berlebihan terhadap sesuatu itu tidak baik. Moderat saja. Kalau suka terhadap sesuatu, jangan suka yang sampai begitu rupa. Yang karena kesukaan itu menutup nilai-nilai kebenaran yang lahir dari pihak manapun. Begitu pula kalau benci terhadap sesuatu, jangan juga berlebihan. Secukupnya saja. Begitu kaidah Islam. Sehingga pada ruang pikir kita, pada hati kita masih terdapat space untuk menerima kebenaran dari pandangan-pandangan yang lain. Nah, itu pertama, fanatisme, klaim mutlak atas kebenaran itu tidak boleh. Baik dari sisi akal sehat maupun dari sisi agama, itu tidak dibenarkan. Yang kedua, tanpa bermaksud menilai peristiwa ini secara spesifik, bahwa hampir setiap tindak kekerasan, apalagi yang berbau terorisme, itu selalu saja ada yang kita sebut tadi klaim kebenaran mutlak itu pada kelompoknya. Atas dasar kebenaran mutlak yang diklaim itu, maka siapapun menjadi salah, siapapun tidak benar, bahkan kemudian berani mendeklar pihak lain yang tidak bersama mereka musuh. Halal darahnya, boleh dirampas harta bendanya, boleh, mohon maaf, perempuannya boleh di macam-macam tindakan. Nah, itu juga bersumber dari claim of truth, klaim kebenaran. Nah, ini bisa saja bersumber bukan saja dari satu pengetahuan tertentu atau berbasis ideologi tertentu, tapi juga bisa dari fanatisme agama yang salah. Gitu. Jadi tanpa bermaksud menuding agama tertentu atau jenis ideologi tertentu, namun bisa kita baca bahwa sumber utamanya adalah klaim kebenaran.